Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ma'aswabirin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar mengajar di MI. Dan tak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya Azmur Rosyadul Ula dan rekan saya Dewi Wigati Nursetio dari kelompok 11 akan menyampaikan materi pembelajaran di kelas tinggi. Semoga pemaparan materi yang akan kami sampaikan nanti bisa dipahami teman-teman dan bisa dipraktekkan di kelas masing-masing nantinya. Langsung saja pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan Dewi Wigati Nursetio. Terima kasih Pak Rosat. Saya Dewi Gati Nursetio. Saya akan menjelaskan topik-topik apa saja yang akan dibahas oleh kelompok kami. Minggu kemarin sudah dijelaskan mengenai pembelajaran tematik oleh kelompok 10. Nah, kelompok kami akan presentasikan mengenai pembelajaran tematik di kelas tinggi. Ada 4 poin bahasan yang akan kami bahas di sini. Yang pertama yaitu karakteristik siswa di kelas tinggi. Yang kedua yaitu hakikat proses pembelajaran di kelas tinggi. Yang ketiga yaitu ragam model pembelajaran di kelas tinggi. Dan yang keempat yaitu penerapan ragam metode pembelajaran di kelas tinggi. Yang pertama yaitu karakteristik siswa kelas tinggi. Karakteristik siswa kelas tinggi ada 4 yang akan kami bahas, yaitu yang pertama memiliki sikap kemandirian. Sikap kemandirian di sini yaitu kemandirian mengerjakan tugas. Jadi anak-anak sudah mulai belajar untuk secara mandiri mengerjakan tugasnya. Mungkin biasanya anak-anak pada kelas rendah dia sedikit-sedikit meminta tolong ibu gurunya atau bapak ibunya. Nah, pada kelas tinggi anak-anak akan mempunyai rasa kemandirian, yaitu ingin mengerjakannya dengan kemampuan dirinya sendiri, seperti itu. Yang kedua yaitu memiliki rasa tanggung jawab pribadi. Seperti contohnya yaitu ketika anak diberi tugas, mungkin di rumah biasanya diingatkan oleh bapak ibunya, nak, ada tugas atau tidak dari sekolah, sudah dikerjakan atau belum. Nah, nanti ketika dia sudah di kelas tinggi, dia akan punya kesadaran sendiri seperti, oh saya punya tugas, saya akan mengerjakannya karena ini akan dikumpulkan besok, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu menilai dunia luar tidak hanya dari sudut pandangnya sendiri, namun juga dari sudut pandang orang lain. Nah, di sini jadi anak belajar untuk memposisikan dirinya di posisi orang lain. Jadi tingkat keegoisan anak sedikit demi sedikit akan berkurang, seperti itu. Nah, yang keempat menunjukkan sikap yang kritis dan rasional. Jadi pada kelas tinggi anak-anak sudah bisa berpikir secara rasional, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya sudah bisa dinalar. Yang kedua yaitu hakikat proses pembelajaran di kelas tinggi. Di sini kami akan membahas ada 7, yaitu yang pertama, anak usia kelas 4, 5, dan 6 SD secara kognitif berada pada tahap operasi konkret dan formal yang ditandai oleh kemampuan berpikir abstrak atau konseptual. Jadi di sini anak-anak sudah bisa berpikir secara abstrak atau konseptual. Jadi misalnya pada pembelajaran matematika kita sudah tidak perlu seperti pada penjumlahan. Pada kelas 1 atau 2 ketika kita mengajarkan penjumlahan atau pengurangan, kita masih menggunakan permen atau kelereng. Nah, cuma ada 1 permen tambah 1 permen. Jadi kita punya berapa permen? 2 permen, seperti itu. Nah, pada kelas tinggi kita sudah tidak menggunakan teknik tersebut karena anak-anak sudah bisa berpikir secara abstrak dan konseptual. Jadi kita tinggal bertanya 1 tambah 1 berapa, mereka langsung bisa menjawab 2, seperti itu. Salah satu bentuk proses berpikir abstrak adalah berpikir hipotesis, kemudian menguji hipotesis melalui percobaan atau eksperimen.
Nah, hipotesis di sini contohnya pada pelajaran matematika. Kita menulis perkalian 1 kali 1 sampai 5 kali 5. Nah, di sana sudah langsung ada hasilnya, soalnya 5 kali 5 itu 25. Nah, dugaan itu anggap saja kita memberikan hipotesis 5 kali 5 adalah 25. Nah, anak-anak akan mungkin tumbuh rasa keingintahuannya, 5 kali 5 apakah benar 25 nih. Nah, mereka akan mencoba melakukan operasi kalau perkalian itu kan penjumlahan yang bertingkat ya, jadi 5 kali 5 coba saya jumlahkan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 apakah 25. Oh ternyata hasilnya sama, oh berarti 5 kali 5 itu benar 25. Nah itu jadi dari hipotesis mereka melakukan pengujian, lalu mereka menemukan hasil bahwa 5 kali 5 itu sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 dan hasilnya sama, yaitu 25. Seperti itu. Nah yang ketiga, dari sisi perkembangan afektif, anak usia kelas 4, 5, dan 6 berada pada tahap rasa produktif dan rasa identitas. Nah, wujud rasa produktif dan rasa identitas adalah menunjukkan kemauan dan kemampuan berinisiatif untuk menghasilkan sesuatu secara mandiri. Nah, yang kelima yaitu kematangan afektif pada dasarnya merupakan hasil dari interaksi sisi biologis, personal, dan sosial seseorang dalam suatu rentang waktu. Yang keenam, prinsip pembelajaran di kelas 4, 5, 6 ialah penciptaan suasana yang memungkinkan siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, berinisiatif, menghasilkan sesuatu secara mandiri. Ya, seperti sudah dijelaskan tadi ya. Nah, 7. Kemampuan kognitif dan kualitas afektif antara lain emosi mempersyaratkan adanya pemberian suasana yang serasi dan sepadan. Yang ketiga, ragam model pembelajaran di kelas tinggi. Nah, dalam pembelajaran di kelas tinggi dapat diterapkan model pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu model penelitian. Yang kedua yaitu model kelompok interaktif. Dan yang ketiga yaitu model ceramah bervariasi. Yang pertama yaitu model penelitian. Model penelitian sangat potensial untuk mengembangkan rasa ingin tahu, berpikir deduktif, berpikir induktif, berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir komparatif atau holistik, dan berpikir hipotesis. Nah, prosedur dasar model penelitian adalah adanya masalah, lalu kita menentukan hipotesis. Nah, lalu kita uji melalui eksperimen dan kita akan mendapatkan data. Lalu yang terakhir kita menarik kesimpulan. Misalnya pada pembelajaran IPA, masalahnya itu anggap saja peristiwa terjadinya siang dan malam. Hipotesisnya siang dan malam itu terjadi karena adanya rotasi bumi, yaitu perputaran bumi pada porosnya. Nah, itu apakah benar? Nah, kita uji nanti dengan menggunakan eksperimen. Yang kita butuhkan yaitu center dan globe. Nah, nanti kita taruh globe di meja dan kita minta anak untuk menyalakan senternya. Nah, senter ini kita misalkan sebagai matahari seperti itu. Nah, lalu kita putar globenya pelan-pelan. Nah, di sana nanti kita akan melihat ada sisi yang diterangi oleh senter. Nah, itu berarti sisi yang terjadinya siang hari. Nah, yang tidak terkena cahaya senter berarti pada daerah tersebut terjadi malam hari, seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan data dari eksperimen tersebut, kita dapat menarik kesimpulan, oh ternyata benar bahwa terjadinya siang dan malam itu terjadi akibat adanya rotasi bumi, yaitu perputaran bumi pada porosnya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu model kelompok interaktif. Model kelompok interaktif sangat potensial untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, inisiatif, dan kreativitas serta sinergi. Model kelompok interaktif yang dapat digunakan di kelas tinggi antara lain, 1. Yaitu membaca berpasangan. Misalkan ada teks percakapan. Nah, kita bisa minta 2 anak untuk mempraktekkan percakapan tersebut, dialog tersebut. Yang kedua yaitu latihan keterampilan bersama. Misalnya pada pembelajaran tematik kelas 3 ada pembelajaran PJOK. Nah, di sana
kita bisa itu senam itu kan biasanya dilakukan kelompok. Nah itu kan bisa melatih kekompakan mereka juga seperti itu. Nah yang ketiga yaitu tugas rumah kelompok. Kita bisa minta anak untuk seumpama pembelajaran IPA. Nah itu kita minta anak untuk melakukan percobaan secara kelompok, bisa dilakukan di rumah. Dan lalu mereka melaporkan hasilnya dan memaparkan hasilnya di depan kelas. Mereka semua harus secara aktif, semua satu kelompok 3 orang, jadi tiga-tiganya harus ikut menjelaskan di depan. Jadi nanti kita tahu mana yang bekerja dan mana yang tidak, seperti itu. Yang keempat yaitu sajian situasi. Dalam gambar tersebut ada anak yang sedang berlindung di bawah meja dan melindungi kepalanya. Nah itu tuh simulasi bencana alam gempa bumi. Jadi semua ada pembelajaran IPA tentang bencana alam. Nah di sana kita bisa mempraktekannya. Selama bencana alam gempa bumi, apa yang bisa kita lakukan? Bahwa kita berlari keluar ruangan mencari tempat terbuka, terus berlindung di bawah meja dengan melindungi kepala. Nah kita minta anak juga mempraktekannya seperti itu. Yang ketiga yaitu model-model ceramah bervariasi. Model ceramah bervariasi termasuk ke dalam pendekatan ekspositori dengan ciri utama adanya komunikasi verbal. Berikut model ceramah yang dapat dipakai di kelas tinggi. Yang pertama yaitu ceramah tanya jawab. Ceramah tanya jawab itu jadi guru sudah menyiapkan materi dan pertanyaan. Nah, nanti dalam menjelaskan, guru akan melemparkan pertanyaan kepada murid-murid. Nah, yang bisa menjawab kita beri poin agar siswa semangat dalam melakukan tanya jawab seperti itu. Sebenarnya ini sudah biasa kita lakukan sih. Tinggal penyampaiannya kita saja bagaimana supaya anak-anak tidak bosan dan semangat. Yang kedua yaitu ceramah demonstrasi. Ceramah demonstrasi itu jadi guru menjelaskan di depan dengan sekalian melakukan demonstrasi, atau contohnya percobaan ya pada pembelajaran IPA mengenai pembiasan. Nah, jadi guru menjelaskan apa itu pembiasan di depan. Nah, lalu guru membawa gelas berisi air dan memasukkan pensil ke dalamnya. Nah, kenapa kok pensilnya bisa kelihatan seperti bentong? Nah, di situ guru menjelaskan. Yang ketiga, selanjutnya yaitu ceramah audio visual. Nah, di sini jadi guru itu menggunakan, kita harus menyiapkan terlebih dahulu itu videonya. Nah, seperti di gambar itu kan ada tentang bumi. Nah, jadi ada video mengenai rotasi bumi atau video mengenai revolusi bumi. Nah, nanti anak-anak memperhatikan penjelasan dari video tersebut. Kita juga sambil menjelaskan video tersebut seperti itu. Itu ceramah interaktif. Ceramah interaktif itu bisa berupa gabungan dari ketiga ceramah yang sudah dilakukan tadi. Yang keempat, yaitu penerapan ragam metode mengajar di kelas tinggi. Yang pertama, yaitu misi pokok pembelajaran adalah mewujudkan proses belajar yang bermakna. Yang kedua, yaitu perilaku guru yang menunjang proses belajar yang efektif, antara lain sajian yang jernih, bervariasi, dan fleksibel, berorientasi pencapaian tujuan, pemanfaatan waktu yang efektif untuk kegiatan akademis. Yang ketiga, guru seyogyanya memiliki sistem aturan kelas, menguasai kelas, penugasan yang menarik, bermakna, dan mudah diselesaikan, seefisien dalam pengarahan, menggunakan banyak sumber, dan cepat mengatasi perilaku menyimpang. Yang keempat, dari sisi siswa harus diupayakan agar mereka percaya diri, siap, aktif, motivatif, komunikatif, dan terengginas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Rosa. Terima kasih. Demikian pemaparan makalah dari kami. Semoga bisa membawa manfaat dan bisa diimplementasikan rekan-rekan di madrasahnya masing-masing. Saran dan kritik bisa ditulis di kolom komentar nanti ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.